Dari Gereja Sangga Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Voice of Life edisi 30 April 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Pagi yang luar biasa, sangat cerah setelah sepanjang malam Surabaya dan sekitarnya diguyur hujan ya. Tetap semangat beribadah, belajar dan bekerja dari rumah ya. Dan pagi hari ini kembali program Voice of Life mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak Joshua Guana Tanjung siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Guana. Selamat pagi Wahyu dan selamat pagi kekasih Tuhan. Kembali kita bersama-sama dan kita belajar untuk melihat kehidupan ini dari kacamata firman Tuhan. Ya, satu topik yang bikin Anda penasaran, saya juga ya, bobot dan timbangan. Judulnya lain dari yang lain. Silakan Pak Guana. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu dan kami minta anugerah-Mu pagi hari ini. Kiranya rahmat anugerah-Mu menyertai kami dan singkapkanlah kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kembali kita selalu senantiasa dalam acara ini kita belajar tentang kehidupan. Jadi Alkitab ini bukan hanya sebuah buku tentang peraturan moral ataupun buku tentang ritual agama semata, bagaimana tatanan sebuah ibadah, tetapi adalah sebuah buku tentang kehidupan. Bagaimana melalui firman-Nya disingkapkan bagaimana kita sebagai manusia menjalani kehidupan ini. Tokoh-tokoh iman itu bukan orang yang beragama, tetapi buat saya adalah orang-orang yang melewati kehidupan ini bersama Tuhan, di dalam jalan Tuhan. Dan mereka bukan hanya hidupnya smooth, lancar terus gitu. Bahkan mereka mengalami harus melewati lembah bayang maut. Tapi mereka menjadi berbeda ketika mereka melewati sebuah bencana tulah, badai kehidupan. Yang membuat mereka berbeda ada dua hal. Yang pertama adalah kasih karunia dan kesetiaan Tuhan atas hidup mereka. Tetapi juga tabungan kebenaran yang mereka kerjakan, yang Tuhan lihat. Nuh hidup di dalam satu zaman di mana seluruh manusia waktu itu hidupnya dalam kejahatan. Hanya Nuh yang berbeda. Dan Nuh mendapat anugerah karena dilihat Tuhan dia hidup benar. Tentu saja kalau ini didebatkan mana yang lebih dulu, ya itu seperti telur sama ayam gitu ya. Makanya saya percaya semua dari kasih karunia. Tapi kasih karunia itu menemukan wadah dan pijakan ketika Tuhan menemukan kebenaran dan iman. Dan dari kebenaran dan iman dan kebenaran membawa orang pada kasih karunia. Itulah yang didoakan dan dipahami oleh Musa. Tunjukkanlah jalanmu supaya aku mengenal kau, sehingga aku mendapat kasih karunia di hadapan. Nah, di atasnya mendapat kasih karunia. Jadi dari kasih karunia kepada kasih karunia. Di dalamnya Tuhan butuh menemukan kebenaran di dalam hidup orang yang mendapat kasih karunia. Walaupun kasih karunia diberikan bukan karena kebenaran kita. Ya, memang bahasa rohani itu perlu dipelajari, perlu dipahami. Nah, ketika badai, bencana, tekanan, api, goncangan, banjir, Alkitab, itu akan menjadi berbeda. Dua orang ini akan menjadi berbeda. Keadaan atau sebuah benda, materi atau benda akan menjadi berbeda ketika di dalam keadaan tidak normal. Jerami baik-baik saja, emas juga baik-baik saja. Tapi ketika dia mengalami disemprot atau api, misalnya kena api las gitu ya,
maka jerami langsung hancur, hangus, habis. Sementara emas leleh, tapi dia akan makin murni. Kotoran-kotorannya akan keluar dari emas tersebut. Jadi makin murni, muncul seperti emas murni. Dimurnikan. Api yang sama menghancurkan jerami, api yang sama memurnikan emas. Ketika rumah itu berdiri, bangunan, ternyata yang menentukan bukan bagusnya bangunan, tapi akarnya, fondasinya. Kalau banjir, angin, badai tidak datang, maka yang di atas pasir juga berdiri. Tapi ketika banjir, badai datang, yang di atas pasir hancur, walaupun rumahnya lebih bagus. Hari ini ada orang yang kelihatannya mungkin secara luar hidup rohaninya lebih bagus, lebih aktif, lebih ekstrim lagi, lebih berkarunia. Tetap ada orang yang karunianya biasa-biasa, enggak hebat-hebat amat, tetapi ketika pandemik ini, ketika badai ini lewat, hadir, bencana tulah ini hadir, ternyata yang kelihatannya hebat belum tentu akarnya kuat. Yang biasa-biasa belum tentu kalah kuat dengan yang hebat. Nah, ini saatnya kiranya Tuhan menemukan akar, Tuhan menemukan bobot, Tuhan menemukan sebuah kebenaran di dalam hidup kita. Walaupun bukan berarti kita berjasa sama Tuhan. Orang-orang durhaka itu ketika badai banjir besar belum datang, mau hidup di luar Batra, dan mereka semua di luar Batra. Mereka mengolok-ngolok Nuh, hidup juga, nggak ada masalah. Tapi ketika badai banjir itu datang dan Batra itu sudah ditutup, maka yang di luar Batra habis, mati. Yang di dalam Batra baru hidup. Anda gini, pastikan kita ada di dalam Batra. Nah, banyak orang Kristen terjebak di dalam kata anugerah. Saya cari ayatnya. Tetap semata, tetapi sebenarnya setiap perbuatan, setiap langkah kita itu memiliki tabungan atau memiliki defisit. Walaupun keselamatan tidak tergantung kepada pengampunan, tidak tergantung dari situ, tetapi untuk kita hidup, berjalan dan memiliki bobot di hadapan Tuhan, harus ada kandungan kebenaran itu. Orang pilihan Tuhan pun dia harus mengalami ketika dia berbuat salah, buahnya istilahnya. Ada di Amsal 9 ayat 17. Air curian manis, roti yang dimakan dengan sembunyi lezat rasanya, tetapi orang tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Wih. Jadi saya membuat satu istilah quote ya. Ketika lembaran hidup itu harus diakhiri, ada 3 penyesalan yang dibawa kepada kekekalan. Dosa yang disembunyikan, apalagi cinta yang tidak diwujudkan, dan panggilan yang tidak digenapi. Seorang ayah ibu yang begitu sibuk sampai mati, sudah nggak usah tunggu mati, anaknya besar, anaknya mau dipeluk sudah nggak mau, udah lewat, gitu ya. Nah, dibawa sampai penyesalan sampai akhir hidup. Ya, waktu nggak bisa kembali, panggilannya nggak bisa diulang karena dia nggak menjawabnya. Nah,
Mungkin Anda masih bertanya mau kemana. Saya membawa satu kisah kehidupan seorang yang kaya raya, punya kekuasaan separuh dunia, anak dari Nebukadnezar, namanya Belshazzar. Dia Raja Babel, tetapi dia gak seperti bapaknya, yang walaupun mokong, tetapi dalam satu hari dia jadi orang gila, seperti binatang. Dia sadar, dia mengakui kebesaran Tuhan. Dia mengakui siapa Allahnya Daniel, menghormati. Tetapi anaknya kurang ajar. Dia bukan hanya tidak menghormati, dia menghina Tuhan. Loh, kok bisa begitu, Pak? Dia pesta pora, ya sudahlah, namanya orang, raja, dengan gondiknya, dengan pembesarnya. Tetapi dia dalam kemabuan itu ada perkakas bait suci yang dari orang Yahudi itu. Bawa situ itu gelasnya emas-emas itu. Ini ngimpi apa gitu ya. Oke, ide yang baik dibawa. Dia minum dari gelas dari yang sebetulnya untuk imam-imam itu. Dan dia memuji dewa emas, dewa perak. Tiba-tiba keluar tangan. Mene tekel urfasim. Tidak ada satu orang yang bisa menafsirkan. Saya lihatnya hanya Daniel yang bisa menafsirkan. Dan Daniel berkata, Tuanku Raja Belshazzar, anak dari Nebukadnezar, tidak merendahkan diri, tidak menghormati. Tuhan menghina, menginikan Tuhan yang berkuasa dengan minum dari gelas itu, dari bejana, dari perkakas itu ya. Nah, mana artinya mene sudah dihitung, jadi alam roh ini itu punya catatan dalam setiap hidup kita. Hati-hati, alam maut juga punya catatan. Ketika Petrus sembrono dengan ucapannya, dalam alam roh Yesus bisa melihat. Petrus, aku melihat iblis sedang menampi kau karena perkataanmu yang kurang yang sombong. Jadi alam roh itu dia mencatat itu. Sudah dihitung, tekel, tuanku ditimbang, dan rajanya terlalu ringan. Bobotnya nggak ada sesuatu yang baik. Udah berbuat fasik, puncaknya udah nggak pernah beramal, nggak pernah nolong orang, puncaknya menghina Tuhan. Lalu kerajaan Tuhan dipecah dan diberikan, selesai. Dan ayat 30 Daniel 5, pada malam itu juga hidup Belshazzar selesai. Orang yang punya kekuasaan separuh dunia selesai dalam satu malam. Saya bersyukur, saya tidak ingin melihat yang sebaliknya. Saya punya sahabat Pak Roni Daud Simeon. Saya sempat telepon beliau, dan saya mendengarkan kesaksian dari Pak Roni. Saya coba mempelajari dan ya dalam keawaman saya tentang COVID-19 ini. Dan waktu beliau mentayangkan ronsennya, paru-parunya, dengan usia dan kondisi beliau bukan orang atlet, bukan apa. Saya batin istilahnya. Ini orang lewat mestinya, kalau tidak ada intervensi surga. Alam roh gak kenal namanya orang awam, pendeta, diaken atau apa. Alam roh cuma kita lihat di dalam alam roh. Ya, saya tidak katakan hamba Tuhan yang meninggal berarti ya. Saya cuma berpikir positif, tugas mereka sudah selesai. Tapi saya ingin menyoroti Pak Roni. Saya cuma ngomong dan beliau ya senang sekali.
Pak, Anda dapat anugerah, ada intervensi surga. Saya lihat itu, saya diberkati. Jadi intervensi surga itu masih ada, tetap berlaku di dalam hidup orang percaya. Ketika kita mengadakan program kepedulian, saya selalu mengingatkan sama teman-teman yang kita sama-sama melakukan, apa itu berupa bantuan, whatever lah. Ya, saya katakan begini, apa yang kita lakukan bukan menyelesaikan masalah. We are not the problem solver. Problem solver apa? Mau ngasih berapa? Mau kasih 1 juta juga nggak selesai. Ya. Kalau pekerjaannya apa? Istilahnya nggak berhenti, gitu ya. Tidak jalan, yang gitu. Tetapi apa yang kita lakukan untuk mengingatkan, untuk menjadi bejana, membuat mereka tahu kalau mereka menangkap, ada Tuhan yang peduli, ada mata Tuhan yang melihat. Oh, berarti kalau Tuhan peduli, Tuhan melihat, saya bisa berharap dan saya bisa memanggil nama Tuhan. Bukan mencari yang membagikan apa itu sembako atau apa. Itu less than nothing. Tetapi supaya kasih itu termanifestasikan dan nama Tuhan dimuliakan. Saya katakan sama Pak Roni, saya nggak tahu apa yang dilakukan, tetapi dalam saya tahu ada intervensi surga, ada iman dan ada kebenaran. Satu bobot bukan berarti sempurna. Siapa orang non-Yahudi pertama yang menerima Tuhan? Ini kita petakan, menarik sekali. Cornelius. Apa catatannya? Dia dikenal banyak memberi sedekah dan berbuat baik kepada orang Yahudi. Dan satu hari dia doa, malaikat datang. Apa yang membuat malaikat datang? Sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan. Banyak orang Kristen berkata, kita dibenarkan oleh iman. Iya, tetapi catatan hidup kita, apa yang kita kerjakan, apa yang perilaku kita, itu semua dicatat di dalam alam roh, baik surga maupun neraka. Nah, Petrus itu Yahudi banget. Kalau Paulus itu internasional. Petrus itu domestik lokal. Sekalipun dia rasul yang diurapi, dia dapat satu penglihatan binatang-binatang yang haram, suruh makan. Dia bilang, enggak, aku orang Yahudi, jangan mengharamkan yang tidak haram. Ya, akhirnya dia ngerti, suruh pergi ke mana? Rumahnya Cornelius, dia taat. Tapi dia belum tahu apa yang harus dilakukan. Dia khotbah yang membuat saya terharu. Petrus belum selesai khotbah, Roh Kudus turun. Saya bisa menangkap Tuhan tidak kanten, Tuhan tidak sabar. Ini khotbah pendeta belum selesai, Roh Kudus turun. Dan saya khawatir kalau tidak ada intervensi Roh Kudus, Petrus masih mikir-mikir mau nggak baptis orang non Yahudi. Itu Petrus, Rasul Petrus seperti itu. Kalau Paulus pasti dibaptis, tapi kalau Rasul Petrus belum tentu. Tetapi dia melihat Tuhan sendiri membaptis. Laung Tuhan sudah membaptis, masa kita, ya, presidennya, bosnya udah baptis, masa menterinya mau ngomong tidak? Nggak mungkin kan? Nah, orang non-Yahudi pertama adalah Cornelius. Kenapa? Karena dia hidupnya, dia rindu untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam hidupnya, dan mata Tuhan tertuju sehingga dia dapat anugerah. Bukan dia mencari, seolah-olah Tuhan itu menjumpai. Dalam kitab Yeskiel pasal 9, dalam kitab Wahyu, apa yang terjadi ketika kedurhakaan dan tulah murka itu Tuhan turun. Tuhan mengutus malaikat yang membawa penulis, tukang catat itu. Engkau jalan, engkau bunuh semua itu, habisin itu semua orang. Tapi jangan sentuh, biarkan hidup orang yang di dahinya punya tanda T,
Itu sebenarnya bukan T, itu huruf terakhirnya Ibrani, tau. Tau itu kalau dalam bahasa Ibrani gundul istilahnya, itu cross. Apa itu? Covenant. Makanya saya selalu katakan, berhenti kita hanya berhenti, kita perlu merubah, artinya bukan berhenti, paradigma kita dari percaya kepada perjanjian. Itu semua orang Israel percaya sama Yahweh Elohim, tapi orang yang punya tanda tau itu orang yang punya perjanjian. Mereka punya bobot, dan Tuhan bilang jangan sentuh mereka. Demikian dalam Wahyu pasal 7 ayat 3. Dan yang ngeri, mulailah dari bait suci. 2 Petrus kalau nggak 1 Petrus. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, bukan dari dunia, supaya kita tidak dihukum bersama dunia. Mari kita melihat dengan kacamata positif. Kalau Anda disiapin bertanding 10 kilo, ya Anda disuruh lari 2 kilo, ya anggap aja itu latihan. Jadi anggap aja COVID-19 ini latihan menghadapi akhir zaman yang semakin lama semakin tidak mudah. Generasi ke depan semakin tidak mudah yang harus dihadapi. Jadi bersyukurlah kalau Anda masuk angkatan kolonial. Pak Doni nggak tahu di mana, di perbatasan kolonial dan saya milenial. Saya Gen X. Gen X. Saya termasuk kolonial yang Gen mau X. bergaya milenial supaya tidak ketinggalan. Jadi mari kita lihat bobot. Jadi kita tidak memisahkan antara kasih karunia dan kebenaran. Tuhan mengingatkan, zaman Elia banyak janda nabi, itu omongan gak enak, gak ada satu yang pulih. Zaman Elisa ada banyak orang kusta di Israel, gak ada satu yang sembuh. Ini khotbah gak laku loh kalau pendeta ngomong begitu. Tapi yang khotbah Tuhan Yesus loh. Dan orang marah loh, orang Yahudi marah. Kamu ngomong yang bener aja, kita nih orang pilihan, kita nih Tuhan, punya Tuhan yang benar, punya doktrin yang benar, yang bangsa lain kafir. Nggak ada itu, dua-dua orang kafir itu. Tuhan menemukan pijaan dalam hidupnya orang apa? Janda di Sarfat. Kerelaan membawa persembahan, kepedulian sama orang. Saya kagum sama janda Sarfat, punya uang tinggal 40.000, masih bungkus 2, dimintai air sama engkong tua, orang tua. Ya saya nggak tahu, Elia bukan orang tua, bukan. Gambarannya orang tua nggak jelas Elia. Ya itu ada atau mas atau bapak nggak kenal, minta airnya, dibawakan air, dicari, dibawakan, mau diambilkan. Dan si bapak ini sama waktu mau ngambil, bu, sama ngane pisan, ngamuk dia. Tapi dia percaya dan dia mau mengerjakan, luar biasa. Ini orang biasa, rohnya luar biasa. Demikian Jenderal Naaman, disuruh selulup 7 kali. Jenderal, ya sudahlah, sudah habis apa, dia sudah putus asa dengan kustanya. Dan dia mengalami jamahan Tuhan, karena Tuhan menemukan pijaan iman dan kebenaran. Tentu saja saya tidak mengandalkan, seperti kan, jangan mengandalkan saya mengasihi Tuhan, andalkan Tuhan mengasihi saya. Tetapi jangan hanya berhenti kepada Tuhan mengasihi kita, tetapi biarkan dari situ, karena kasih itu punya tujuan. Dia memberikan kasih karunia supaya kita mengenapi kebenaran, supaya kita punya bobot, sehingga kasih karunia punya wadah, kasih karunia punya pijaan. Di tengah-tengah pandemik ini, pastikan Anda menemukan bahtera, pastikan Tuhan yang lihat. Tidak seorang pun kita bisa berkata, sebab bukan orang yang memuji dirinya sendiri, termasuk saya, tidak bisa. Tapi biarlah kita merendahkan diri. Tuhan, biarlah beri aku hati yang rela
dan kekuatan untuk aku menabur ketaatan demi ketaatan, kebaikan demi kebaikan, sehingga aku menjadi bilangan orang yang di dahiku secara roh ada tanda T itu, sehingga aku diluputkan. Aku mengalami hal yang berbeda, bukan karena aku lebih dari orang lain, tetapi karena perjanjianmu ada nyata di dalam hidupku. Temukan itu, kekasih Tuhan, dan mujizat Tuhan masih ada, nyata dan berlaku sampai hari ini, sehingga kita bisa melewati pandemik ini dalam perlindungan sorgawi dan di dalam pemeliharaan ilahi. Anda akan melihat keajaiban dan anugerah itu tersedia dan nyata bagi orang yang berjalan. Ditemukan itu memiliki tanda T, memiliki bobot di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan telepon, SMS, WA, bisa Anda manfaatkan ya. Nanti Pak Doni akan menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Guana. Selamat pagi Pak Doni. Dan kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung ya. 0315046000 bisa Anda manfaatkan. SMS, WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.